Halo Pak Oke, perkenalkan nama saya Benya Fevian Tanganolo dari kelas Psikologi Perdamaian dengan NIM 22.1.0168. Jadi di video ini saya membuat video ini untuk memenuhi nilai dan tugas UAS Psikologi Perdamaian program perdamaian, di mana Bapak menyuruh saya untuk meneliti dan mensurvei dan bertanya-tanya apakah di suatu daerah atau komunitas ada suatu program atau kearifan yang bisa mendukung dan menciptakan perdamaian. Nah, di video ini saya juga akan menyebutkan dan mendasarkan ulasan saya mengenai program-program itu dan juga saran saya agar program itu bisa menjadi lebih optimal. Jadi daerah yang saya pilih adalah daerah Kelurahan Siwalan, Kecamatan Gayam Sawi, Semarang Timur, Jawa Tengah, atau lebih tepatnya di RT 06 RW 01 di Kelurahan Siwalan. Jadi daerah RT 06 RW 01 di Kelurahan Siwalan ini adalah daerah yang cukup damai, tidak ada konflik, daerah di mana warga-warganya penuh dengan kedamaian dan rukun. Daerah ini seperti yang berdasarkan interview yang sudah saya adakan kepada ibu-ibu PKK di daerah itu, kebanyakan tidak ada masalah di wilayah itu. Nah, daerah ini warga-warganya adalah warga yang bekerja keras, penuh dengan semangat-semangat sosial yang kuat, penuh dengan rasa gotong royong, dan mereka akan bekerja meskipun tidak ada pekerjaan. Jadi kebanyakan atau mayoritas warga di daerah ini bekerja sebagai tukang atau buruh, namun ada juga warga-warga lain yang melakukan usaha sendiri seperti jualan payak, jualan jamu, jualan kerupuk, dan yang lain-lainnya. Ya, seperti biasa di Indonesia, mayoritas penduduk di RT 06 ini beragama Islam, namun tentu saja mereka juga sangat ramah dan menerima dengan agama yang lainnya. Ya, ada banyak program-program yang diadakan di wilayah ini, terutama oleh para ibu-ibu PKK. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan program-program apa saja yang diadakan di RT 06 atau RW 01 di Kelurahan Siwalan. Jadi kebanyakan program-program ini diselenggarakan oleh para ibu-ibu PKK dengan kerjasama Pak RT, Pak warga-warga, dan saja sedikit dari kelurahan. Oke, yang pertama adalah program bank sampah. Jadi bank sampah ini adalah suatu tempat mengumpulkan sampah. Jadi bank sampah ini adalah tempat mengumpulkan sampah setelah sampah itu dipilah-pilah terlebih dahulu. Setelah sampah itu dikumpulkan di bank sampah, sampah itu akan dibawa ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau tempat pengepulkan sampah. Jadi cara kerjanya adalah para warga bersama dengan ibu-ibu PKK akan mengumpulkan sampah secara bergotong royong, secara bersama-sama, dipilah-pilah, dan setelah dipilah-pilah dibawa ke bank sampah dan dibawa ke tempat pengumpulan. Lalu yang kedua adalah program atau acara arisan PKK. Jadi arisan PKK ini adalah program atau acara yang sudah berlanjut dan berlangsung dari lama sekali. Jadi arisan PKK ini seperti yang kalian tahu adalah acara di mana Pak Ibu PKK berkumpul di satu tempat, mereka berbicara-bicara, mereka mengobrol, mereka berdiskusi, mereka mendiskusikan apa yang akan mereka lakukan, mereka bercanda, mereka berceria, dan mereka mempererat hubungan mereka. Lalu setelah itu adalah acara halal bihalal. Jadi halal bihalal ini adalah suatu acara tradisi yang sudah mengakar di komunitas muslim Indonesia. Jadi intinya adalah setelah Idul Fitri, para rakyat atau para warga di suatu komunitas atau daerah akan berkumpul, mereka bersilaturahmi, saling meminta maaf, dan juga mempererat kebersamaan mereka kembali. Lalu ada juga program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK yang membentuk pembuatan jahe instan secara mandiri yang kemudian akan dijual. Jadi para ibu PKK ini akan membuat jahe instan secara mandiri. Setelah jahe instan itu selesai, mereka akan menjual jahe instan itu kepada para tetangga, kepada para penduduk sekitar, siapapun yang berminat. Dan juga setelah mereka mendapatkan uang, mereka akan menggunakan uang itu untuk meningkatkan ekonomi PKK. Mereka juga akan menyajikan jahe instan itu kepada siapapun tamu yang datang atau jika ada acara besar di kelurahan. Lalu ada program pelestarian budaya, Nguri-Uri Budaya Jawi. Jadi program pelestarian budaya ini adalah program yang dilakukan oleh Pak Ibu PKK dan para rakyat dan warga di RT 06, di mana mereka akan melakukan budaya-budaya lokal. Contoh budaya lokalnya adalah mereka akan memainkan gamelan bersama, mereka melakukan karawitan, mereka bernyanyi, menari, intinya mereka melakukan budaya lokal yang biasanya tidak akan mereka lakukan karena perubahan zaman.
Oke, sekarang saya akan menjelaskan dan menyebutkan ulasan-ulasan atau pendapat-pendapat saya mengenai program-program yang saya sebutkan tadi. Jadi saya akan menjelaskan apakah menurut saya program itu sudah tepat atau belum. Dan yang pertama adalah program bank sampah. Jadi menurut saya program bank sampah ini sudah sangat tepat. Karena program bank sampah ini tidak hanya bermanfaat untuk alam saja, karena mereka melakukan program bank sampah ini secara gotong royong. Mereka bersama-sama memilah-milah sampah, dan menurut saya ini sangat meningkatkan kebersamaan dan ikatan sosial antara para warga di daerah RT 06 atau RW 01. Melalui kegiatan ini mereka menjadi sadar apa pentingnya kebersihan lingkungan, dan mereka juga belajar untuk bekerjasama dengan yang bagaimana cara bekerjasama dengan lain untuk melakukan hal yang kompleks seperti memilah-milah sampah. Ini tentu saja sangat meningkatkan perdamaian. Lalu yang kedua, saya akan memberikan ulasan saya mengenai program pemberdayaan ekonomi. Jadi program pemberdayaan ekonomi ini tidak berfokus pada isu sosial atau perdamaian ya. Ini fokusnya pada isu ekonomi. Tapi menurut saya ini tetap masih sangat tepat, karena program ini tidak hanya bermanfaat secara ekonomi, tapi juga bermanfaat untuk kebersamaan dan solidaritas para ibu-ibu PKK. Para ibu-ibu PKK menjadi lebih mengerti tentang satu sama lain. Mereka menjadi lebih tahu cara bekerja sama dengan satu sama lain. Mereka menjual bersama, mereka membuat jahit bersama. Dengan itu mereka memperkuat kedamaian dan kebersamaan antara sesama di organisasi PKK. Lalu yang ketiga adalah arisan PKK. Jadi arisan PKK ini adalah budaya atau suatu acara yang sudah biasa ya. Meskipun kedengaran biasa di telinga saya, kan menurut saya acara ini memiliki dampak sosial yang besar. Karena melalui arisan PKK yang diadakan sebulan sekali ini, Pak Ibu-Ibu bisa menjadi lebih tahu tentang satu sama lain. Setelah mungkin tidak bertemu selama sebulan, mereka menjadi tahu lagi apa yang ibu-ibu lainnya lakukan selama 1 bulan itu. Mereka saling bercanda, mereka bekerja sama, dan juga memperkuat hubungan sosial dan perdamaian antara PKK. Lalu ada halal bihalal. Ya, halal bihalal ini menurut saya adalah yang sangat paling jelas dalam isu perdamaian. Menurut saya halal bihalal ini adalah upaya dari suatu masyarakat untuk menjaga keharmonisan sosial antar warga. Jadi melalui halal bihalal ini semua warga melakukan silaturahmi bersama, mereka minta maaf, mereka menciptakan kembali kerukunan dan kedamaian yang mungkin mereka hilang selama 1 tahun atau beberapa bulan. Mereka menekankan kembali tekatan atau keinginan mereka untuk menjaga kerukunan antara warga di suatu RT atau suatu kelurahan itu. Lalu yang terakhir adalah program pelestarian budaya. Jadi program pelestarian budaya ini menurut saya juga sangat cocok dengan topik kedamaian. Karena menurut saya satu hal yang paling penting untuk menjaga kedamaian di suatu komunitas adalah tradisi. Tradisi adalah hal yang paling mendasar dari dimana suatu bangsa, suatu negara, entah tradisi itu secara beragama, tradisi itu secara seni seperti menari, menyanyi, tradisi itu bisa menyatukan semua orang. Tradisi seperti yang melakukan bermain gamelan bersama, menyanyi bersama, dan menari ini bisa menyatukan semua warga meskipun warga itu berbeda generasi. Menurut saya ini akan sangat bermanfaat untuk perdamaian baik secara desa, secara kelurahan, bahkan secara negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan dan memberikan saran-saran dari saya kepada para ibu PKK, kepada para rakyat di RT 06 RW 01 dan juga ketua RT tentang bagaimana cara untuk membuat program di RT 06 itu menjadi lebih optimal. Karena meskipun menurut saya program-program itu sudah tepat, selalu ada ruang untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna. Jadi saran saya yang pertama adalah saya melihat berdasarkan pengamatan dan survei saya, kebanyakan warga yang ikut dalam program-program itu adalah warga-warga yang sudah dewasa.
orang dewasa yang mungkin sudah berusia paruh-baya atau yang berusia tua. Tidak ada remaja atau generasi muda. Jadi cara pertama adalah libatkan lebih lanjut generasi muda dan remaja kepada program-program yang kalian lakukan di RT 06 ini. Karena menurut saya hal ini akan berakibat dan berdampak secara positif secara jangka panjang. Para generasi muda dan para remaja ini bisa dilibatkan dalam kegiatan seperti bank sampah, seperti pelestarian budaya agar mereka bisa melanjutkan tradisi ini hingga ke masa depan nanti. Mereka juga bisa tahu apa efek dari membersihkan lingkungan, apa efek dari melestarikan budaya, dan juga yang lain-lain. Oke, saran saya yang kedua adalah saya menyarankan agar para ibu-ibu agar bisa mendapatkan pendidikan lebih lanjut mengenai marketing. Jadi ini saran saya untuk program pemberdayaan ekonomi tadi, yaitu program pembuatan jahe instan. Jadi menurut saya program ini sudah sangat bagus, tapi program ini masih bisa dikembangkan. Jadi para ibu-ibu bisa mendapatkan edukasi mungkin dengan kerjasama dengan suatu kampus atau suatu organisasi lainnya untuk mendapatkan edukasi mengenai cara pemasaran online, cara membuat usaha agar usaha jahe instan ibu ini menjadi lebih luas, menjadi bisa keluar dari batasan RT. Oke, lalu saran saya yang ketiga adalah agar para ibu PKK dan para ketua RT ini bisa membuat suatu media sosial. Media sosial itu bisa di Instagram, bisa di Twitter, di mana kalian akan memposting gambar-gambar, foto-foto kegiatan-kegiatan kalian. Karena menurut saya dengan ini Anda bisa menyebarluaskan kegiatan-kegiatan yang Anda lakukan di RT 06 agar orang lain menjadi lebih tahu dan juga akan menjadi inspirasi bagi RW dan RT lain. Oke, jadi menurut saya kegiatan-kegiatan atau program-program yang Anda lakukan di RT 06 RW 01 ini sudah sangat sesuai dengan prinsip perdamaian. Segala kegiatan seperti bank sampah, program pembuatan jahe instan, program pelestarian budaya ini sudah sangat bisa mewujudkan perdamaian di daerah RT 06 atau RW 01 ini. Menurut saya program ini sangat mencerminkan nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai Pancasila, dan nilai-nilai menghargai sesama secara sosial. Sekian dari saya dan terima kasih.